Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang agung ini senantiasa banyak masyhur kita temukan di undang-undangan pernikahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Insyaallah kita akan bahas secara berseri ayat ini mulai dari bagian awalnya. Allah mengatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tanda kebesaran Allah yang kalau kita lihat rangkaian ayat-ayat yang ada di situ senilai dengan penciptaan langit dan bumi, senilai dengan silih bergantinya malam dan siang, senilai dengan pengisaran angin, awan dan hujan, senilai dengan penciptaan kita dari ibu dan ayah yang satu menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, menyebar ke seluruh penjuru bumi, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, luar biasa. Salah satu tanda kebesaran itu juga adalah bagaimana Allah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan bagi kita. Maka nikah di dalam dinul Islam, di dalam agama Islam menempati kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan sebagai sebuah syariat yang mula-mula ditegakkan oleh Allah SWT. Kita bisa bayangkan ayah kita Adam, ibunda kita Hawa di surga, maka di antara muamalah pertama yang ada di antara mereka, belum jual beli, belum utang piutang, belum pinjam meminjam, belum apalagi musyarakah, mudharabah dan lain sebagainya, tapi akad yang ada di antara mereka adalah akad nikah. Sesuatu yang sangat agung, kata Nabi SAW, karena engkau menghalalkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala apa yang seharusnya haram, yang dijaga kemuliaannya, tetapi dihalalkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki dan perempuan yang dipersatukan dengan akad nikah. Nikah ini punya makna yang begitu besar, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, nikah min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dia bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kecintaan kepada sunnah-sunnahnya, karena sunnah di antaranya pernikahan ini sunnah fitrah yang dijalankan oleh para nabi dan rasul adalah pernikahan, dan barang siapa membenci pernikahan, dia oleh Rasulullah dikeluarkan dari barisan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nikah ini juga adalah bagian dari cara Allah menjaga manusia dengan maqasidus syariah. Apa maqasid syariah yang daruriyah yang disusun oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat, beliau mengatakan yang daruriyah itu hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang keempat hifdzul akal, menjaga akal. Yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Nah, yang ketiga adalah hifdzun nasl, bagaimana nikah menjadi wasilah terjaganya keturunan kualitas maupun kuantitasnya di seluruh muka bumi ini, agar manusia semakin meningkat ketaatannya, ketakwaannya, dan kualitas kehidupannya secara material maupun spiritual di muka bumi ini sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dengan cara apa? Dengan cara pernikahan. Melalui pernikahan dididik anak-anak yang salih, dididik anak-anak yang berkualitas, dididik anak-anak yang tercukupi kasih sayangnya, sehingga siap menjadi insan yang mendharma baktikan kasih sayang untuk dunia. Demikian pula nikah ini nilainya begitu tinggi karena pernikahan itu adalah dalam langkah peradaban. Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala bisa mengatakan gitu ya, bagaimana mengembalikan kejayaan umat ini. Satu, dengan islahun nafas. Satu, dengan memperbaiki pribadi-pribadi muslim. Yang kedua, dengan takwinu baitil muslim, membangun rumah tangga muslim dari pribadi-pribadi, individu-individu yang salih ini bergabung menjadi sebuah keluarga. Unit terkecil dari nilai-nilai Islam dapat dijalankan adalah keluarga. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan siapa yang menikah maka sungguh sempurna separuh agamanya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lain lagi. Sempurna separuh agama karena di situ dengan itu dia menyempurnakan berbagai macam kebajikan syariat yang dituntunkan dalam Al-Qur'anul Karim dengan berbagai macam aturannya yang hanya bisa dilaksanakan di dalam
ikatan keluarga sebagai unit terkecil dari peradaban ini. Baru sesudah itu irsyadul mujtama, mengarahkan masyarakat. Baru sesudah itu islahul hukumat, memperbaiki pemerintahan. Baru sesudah itu kita tahrirul watan, membersihkan dan membebaskan negara-negara dari cengkraman asing sampai pada masa untuk menjadi ustadziyatul alam, teladan semesta di dalam membangun peradaban. Maka langkah awalnya adalah pernikahan. Inilah pentingnya pernikahan dari ayat wa min ayatih. Kita lanjutkan insya Allah di seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.